Shalom saudara-saudara, kembali lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Exel Joshua Metikuel yang akan menyampaikan sebuah renungan yang diambil dari Amsal 21 ayatnya yang ke-21 dengan tema Hikmat tentang kebenaran dan kasih. Sebelum itu saya akan membacakan ayat tersebut untuk kita semua. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara-saudara, hidup di masa-masa seperti sekarang ini seringkali manusia mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi membuat manusia dipisahkan menjadi dua golongan yang berbeda saat mereka menghadapi sebuah situasi dan kondisi. Golongan yang pertama adalah orang tidak berhikmat yang hidup dengan cara duniawi. Tergesa-gesa, poin yang pertama pada ayat 5b, mereka digambarkan bertindak tanpa berpikir, sehingga saat mereka melakukan suatu tindakan, mereka akan menyesali tindakan tersebut. Cara hidup seperti ini membuat mereka terus merasa kekurangan dan tidak puas. Poin yang kedua adalah menipu demi mendapatkan keuntungan pada ayatnya yang ke-6. Mereka akan membawa orang lain untuk menghadapi situasi yang terancam dan berujung pada malapetaka. Poin yang ketiga yaitu hadir sebagai penganiaya. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-7 dan yang ke-10. Mereka mengambil hak dan perasaan damai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lalu poin yang terakhir yaitu suka menipu dan berbelit-belit. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-8a, hidupnya hanya dipenuhi dengan kebohongan belaka sehingga hidupnya pun tidak memiliki tujuan yang pasti. Saudara sekalian, terlihat bahwa orang tidak berhikmat yang hidupnya dengan cara duniawi selalu berpihak pada keinginan daging. Mereka yang tidak berhikmat dikatakan sebagai orang yang bodoh, bebal, dan fasik. Mereka hadir untuk menunjukkan bahwa hidupnya tidak benar, tidak jujur, tidak mau menerima pengajaran, suka berfoya-foya, penuh pengkhianatan, suka bertengkar, pemarah, dan dikuasai oleh hawa nafsu. Pada akhirnya kehidupan mereka akan berakhir pada kebinasaan, dan begitulah kehidupan orang tidak berhikmat. Lalu golongan yang kedua yang dapat kita lihat adalah orang berhikmat yang hidup sesuai dengan cara Tuhan. Poin pertama menjelaskan bahwa mereka rajin dalam berkarya dan berencana. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-5a. Hidupnya selalu menghasilkan sebuah kebaikan untuk diri sendiri, orang sekitar, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah jujur dan berintegritas. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-8a. Mereka memiliki tujuan sehingga hidupnya menjadi lebih terarah. Poin yang ketiga adalah memelihara lidah. Pada ayat yang ke-23, dijelaskan bahwa mereka selalu menjaga perkataannya sehingga hal yang ingin mereka ucapkan tidak menyakiti perasaan orang lain. Lalu pada poin yang keempat dan terakhir, Tuhan hadir sebagai pemimpin, terlihat pada ayat 30 dan 31. Segala sesuatu yang ia lakukan di dalam kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, melalui penjelasan di atas maka terlihat bahwa adanya sebuah perbedaan. Orang yang berhikmat adalah mereka yang selalu mengejar kebenaran dan kasih. Orang yang mau memelihara mulut dan lidahnya, mempunyai belas kasihan untuk saling berbagi, menjadi pendengar yang baik, dan berlaku jujur. Demikianlah orang berhikmat yang hadir sebagai orang yang berperilaku benar dan bijaksana. Sebagai umat Tuhan yang mau belajar untuk hidup berhikmat, kita harus mengejar sebuah kebenaran dan kasih. Saat kita mencoba untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita saja. Jika demikian, maka hanya kekosongan dan kehampaan yang akan kita terima nantinya. Tetapi jika kita ingin mengandalkan dan meminta campur tangan Tuhan untuk membentuk diri kita menjadi orang yang berhikmat, yang hidupnya penuh dengan kebenaran dan kasih, maka kita akan menghasilkan sebuah damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu, caranya bagaimana untuk menerapkannya di masa-masa seperti ini? Ada begitu banyak cara dalam menerapkan hidup yang benar dan penuh kasih di masa pandemi ini.
seperti memberikan perhatian lebih kepada mereka yang kesulitan di masa pandemi ini. Contohnya adalah menelpon mereka, tanyakan keadaan mereka, memberikan mereka dukungan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk doa. Dengan demikian, seperti yang tertulis dalam ayat 21, kita akan memperoleh kehidupan yang lebih positif, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.